Assalamualaikum. Sedikit nervous ya, karena ini video pertama aku. Perkenalkan, aku Yesi, aku 30 tahun, dan aku seorang ibu rumah tangga. Nah, di videoku kali ini, aku akan membahas mengenai sindrom yang sering dialami ibu-ibu pasca melahirkan. Tentunya moms ini pada tahu ya, apa sindrom itu? Nah, betul banget, baby blue syndrome namanya. Baby blue syndrome ini yaitu kondisi mom pasca melahirkan. Nah, kondisi ini biasanya berhubungan dengan suasana hati ya mom, yang tadinya happy, bahagia, bisa jadi sedih. Karena ini ditandai dengan misalkan mom mudah marah, menangis tanpa alasan, gelisah, atau mungkin bisa kesulitan untuk berkonsentrasi ya mom. Nah, 50-80% perempuan Indonesia pasti mengalami yang namanya sindrom ini ya mom. Sindrom ini terjadi di minggu pertama pasca melahirkan dan akan bertahan sampai 2 minggu ya mom. Kondisi ini tidak terjadi secara terus-menerus, bisa hilang, timbul. Nah, maka dari itu banyak mom yang tidak menyadari mereka sedang mengalami gejala ini ya. Tentunya, gejala ini harus ditangani dengan serius loh mom, dengan baik. Kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, sindrom ini bakal berkembang menjadi depresi atau biasa disebut postpartum depression ya. Dan tentunya resikonya jauh lebih besar ya mom. Nah, sindrom ini sendiri belum diketahui secara pasti apa penyebab dan pemicunya ya mom. Namun, menurut National Institute of Mental Health ada 3 pemicunya, yaitu yang pertama itu adalah perubahan hormon ya mom. Tentunya ibu-ibu pasca melahirkan pasti mengalami perubahan hormon secara drastis ya. Dari hormon estrogen dan progesteronnya pasti menurun, sehingga ini mempengaruhi suasana hati moms ya. Nah, yang kedua, faktor pemicunya adalah kesulitan untuk beradaptasi. Tentunya, ibu yang baru melahirkan punya tanggung jawab lebih ya, yaitu mengurus baby, merawatnya. Gak sedikit loh ibu-ibu yang kewalahan mengurus si baby. Tentunya harus butuh bantuan tips ya, agar si ibunya tidak mudah lelah. Yang ketiga, faktornya yaitu kurang tidur. Tentu ini faktor paling utama banget ya mam, karena kita tahu sendiri siklus tidur bayi baru lahir itu belum teratur ya mam, sehingga menyita waktu istirahat kita di malam hari. Apalagi kalau si babynya nangis terus menerus, itu agak sedikit menjengkelkan ya mam, bahkan bisa menimbulkan stres ya. Nah, itu dia 3 pemicu terjadinya baby blue syndrome menurut National Institute of Mental Health. Nah, selain pemicunya, tentu kita akan mengalami gejala-gejala sindrom ini ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai apa saja gejala-gejala sindrom ini ya mom. Nah, aku bakal jelasin satu persatu ya. Yang pertama, itu kesulitan membuat keputusan atau berpikir jernih. Mungkin karena hormonnya juga ya, jadi kesulitan untuk berkonsentrasi. Yang kedua, itu merasa tidak memiliki ikatan erat dengan si baby. Banyak loh perempuan-perempuan yang mengalami hal seperti ini, tapi tenang, itu normal kok, hanya butuh waktu adaptasi aja ya mam. Nah, yang ketiga, itu sering mengalami perubahan suasana hati tentunya ya, karena sindrom ini kan berhubungan dengan suasana hati ya, bisa marah-marah, sedih tanpa alasan, dan itu tadi mudah gelisah dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, yang keempat, sering merasa khawatir tentang kesehatan si baby. Kamu harusnya nggak perlu khawatir. Mom pasti melakukan yang terbaik untuk bayinya ya mom. Tetap semangat. Terus berikutnya yang kelima, ada merasa gelisah atau insomnia. Tentu ya, pasti kita bakal mengalami insomnia. Karena itu tadi, siklus tidur kita bakalan terganggu sama si baby ya. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir. Nah, yang berikutnya, itu merasa ada bagian yang hilang dari diri kita ya. Mungkin entah itu kebebasan
kumpul bersama teman-teman atau healing-healing yang sebelumnya belum punya baby bisa pergi jauh. Sekarang kan fokus kita tertuju pada si baby ya mam. Nah, yang terakhir itu menangis tanpa alasan, bahkan untuk hal-hal sepele ya mam. Tentu ini menjadi faktor utama dan bisa dilihat ini merupakan gejala utama sindrom baby blues ya, karena ini gangguan hati. Bukan gangguan hati, gangguan suasana hati. Udah sedih, udah marah, menangis tanpa alasan, gelisah, kurang konsentrasi. Nah, itu bagian-bagian dari perubahan suasana hati. Nah, itu tadi ya. Itu beberapa gejala yang bisa terjadi kalau mam mengalami baby blues syndrome ya, atau keluhan itu. Nah, itu tadi gejalanya. Berikut juga aku bakalan jelasin beberapa cara atau tips untuk mengatasi sindrom ini ya mam. Tentunya kan sindrom ini harus diatasi dengan baik ya mam. Kalau 3 kan tingkatannya akan bertambah menjadi depresi atau postpartum depression. Aduh, jangan sampai ya mam ya. Oke, ini aku bakal kasih tahu beberapa caranya ya. Nah, yang pertama itu adalah menjaga waktu istirahat mam. Mam gak ada salahnya loh kalau si baby tidur, mam juga ikutan tidur, gak apa-apa. Daripada saat si baby tidur, mam ngerjain pekerjaan rumah. Nah, tentunya pas si babynya bangun, mam malah kewalahan, kecapean. Tentunya mam udah stres ya. Jadi istirahat aja gak apa-apa ya mam. Nah, yang kedua, itu usahakan melakukan sesuatu yang mam suka. Mam boleh kok jagain si baby sambil nonton drakor, sambil scroll handphone, gak apa-apa, gak ada salahnya mam. Lakukan apa yang mam suka ya. Nah, yang ketiga, itu ceritakan Tuhan pada Dedi mam. Gak apa-apa, Dedi juga berhak kok mendengarkan keluhan-keluhan kita, gimana keseharian mengurusi bayi, keriuhannya. Karena sebenarnya Dedi juga punya peranan penting ya dalam mengurusi baby, bukan cuma mamsnya aja. Nah, yang berikutnya itu yang keempat, jangan takut atau malu meminta bantuan jika mam merasa kesulitan melakukan sesuatu ya mam. Namanya juga makhluk sosial mam, gak ada salahnya kalau kita merasa kesulitan minta bantuan orang lain ya. Minta bantuan Dedi, minta bantuan orang tua, kerabat, keluarga, pokoknya orang-orang terdekat gak ada salahnya mam. Yang kelima, mam bisa ikut kelas terapi ya. Kelas terapi ini bisa dilakukan di rumah mam secara online, sekarang udah banyak loh. Karena ini untuk menjaga kesehatan mental mam sendiri ya, pasca pemulihan tentunya. Oke, yang terakhir itu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tentunya setelah melahirkan, tubuh kita kan perlu makan makanan yang enak ya, yang bergizi tentunya. Mulai dari protein, vitamin, karbohidrat, pokoknya semua harus terpenuhi ya mam. Itu tadi mulai dari pemicunya, serba-serbi tentang baby blues, pemicunya, gejalanya, serta cara mengatasinya udah dijelasin ya mam. Nah, semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye.